Seorang jenderal pasukan Raja Iblis yang bernama Gran Baza menemukan bayi di tengah hutan. Dia memandangi bayi itu dan memutuskan untuk merawatnya sebagai anaknya sendiri. Ia pun memberi nama bayi itu dengan nama Darial karena menurutnya pertemuan ini adalah keberuntungan baginya. Bertahun-tahun kemudian, Gran Baza membawa Darial untuk menemui putra kandungnya yaitu Basubaza. Ternyata selama ini Basubaza sudah menunggu ayahnya pulang bertahun-tahun. Melihat Darial bersama ayahnya sudah cukup untuk membuatnya sadar kalau Darial sudah mencuri masa kecilnya. Jadi ketika ayahnya pensiun dan dia menggantikan posisi ayahnya sebagai jenderal, Basubaza mengasingkan Darial karena dia menjadi satu-satunya iblis yang tidak bisa menggunakan sihir. Basubaza mengancam akan membakar Darial jika dia tidak pergi sekarang juga. Darial yang dikenal sebagai prajurit kegelapan akhirnya pergi dari pasukan Raja Iblis dan sekarang kelaparan di hutan belantara. Ketika Darial sedang kelelahan, dia mendengar suara seorang gadis yang berteriak karena dikejar monster. Monster besar itu melompat untuk menghancurkan gadis itu dan siap memakannya. Tetapi Darial bertindak dan berhasil memblokir serangan monster itu. Sebagai prajurit akan memalukan jika dia bahkan tidak bisa melindungi seorang gadis. Namun ketika Darial maju, kakinya lemas karena kelaparan dan ia pun dihajar oleh monster itu. Saat itu dia melihat belati yang dijatuhkan gadis tadi dan dia mengambilnya untuk menyerang monster. Darial tidak tahu bagaimana cara menggunakan senjata manusia. Monster itu berlari ke arahnya dan Darial mencoba meniru gerakan pahlawan manusia dan menusukkan pedangnya ke jantung monster itu. Gadis yang diselamatkan Darial tadi bernama Marika dan dia berterima kasih pada Darial karena telah menyelamatkan hidupnya. Tetapi Darial tahu kalau terlibat dengan manusia akan berbahaya bagi iblis seperti dirinya. Namun Marika menarik baju Darial ketika dia hendak melarikan diri darinya. Marika berjanji akan memberikan makanan lezat yang membuat Darial pasrah ketika dia diseret pergi ke desa. Sampai akhirnya, Darial sampai di desa yang bernama Lox dan bertemu dengan kedua orang tua Marika. Marika penasaran tentang bagaimana Darial bisa berada di tengah hutan sendirian. Darial tidak ingin mereka tahu kalau dia adalah iblis. Jadi dia hanya mengatakan kalau dia sudah diusir saudaranya dari rumah yang selama ini dia tinggali. Mendengar cerita sedih Darial itu, Marika meminta Darial untuk tinggal di dalam rumahnya. Ibunya juga setuju dengan itu, karena Darial sudah menyelamatkan putrinya. Darial ragu karena ini adalah wilayah musuh dan nyawanya akan terancam jika mereka tahu kalau dirinya adalah iblis. Tetapi Darial melihat sesuatu yang sepadan untuk mempertaruhkan nyawanya dan ia pun setuju untuk tinggal di sana. Malam itu Darial sedang beristirahat di istananya mulai sekarang. Seketika Marika mengetuk pintu dan mengatakan terima kasih sekali lagi pada Darial. Dia berkata kalau ini pertama kalinya dia dilindungi orang lain dan itu membuatnya sangat bahagia. Ketika pagi tiba, ayah Marika yang namanya adalah Enfield berkata jika dirinya adalah master serikat desa. Dia meminta Darial untuk menjadi seorang petualang desa ini. Namun Darial bertanya apakah ada pekerjaan lain. Karena dia tahu kalau hanya manusia saja yang dapat mendaftar di serikat petualang. Darial berpura-pura sakit punggung. Mengingat dulu banyak iblis yang ketahuan menyamar karena tidak bisa melewati ritual ini. Namun ketika Darial mencoba untuk lari, Marika menusuk jari Darial dan memaksanya melakukan ritual menjadi petualang. Seketika muncul cahaya emas yang mulai membentuk segel petualang peringkat E di tangan Darial. Sepanjang hidupnya, Darial tidak pernah meragukan kalau dirinya adalah iblis. Karena dia telah hidup bersama para iblis sejak lahir. Ketika pikiran Darial masih kebingungan, Enfield akan menguji Darial dalam menggunakan aura. Enfield mengatakan kalau pemilihan senjata harus ditentukan melalui kecocokan tipe auranya. Aura pertama adalah slash. Jadi ketika Darial mencoba menggunakan pedang, dia ternyata bisa memotong batang kayu besar dengan satu serangan. Enfield meminta Darial melakukan aura tipe hit. Darial mampu menghancurkan batu besar di gunung dengan satu pukulan palu. Enfield semakin tidak percaya dan meminta Darial untuk menggunakan tipe sting. Darial menembakkan panah dan seketika semua pepohonan di sana langsung hancur. Saat itu Enfield menangis di tanah dan ia pun dengan kesal menyuruh Darial untuk mengambil perisai dan melakukan tipe terakhir, yaitu bertahan. Enfield mengambil palu bajanya dan melepaskan semua kekuatannya untuk memukul Darial. Namun ternyata, Darial lagi dan lagi bisa melakukan hal yang tidak bisa dipercaya. Dia menghancurkan palu besi yang membuat Enfield terhempas ke belakang sampai pingsan. Sore itu, Enfield mengatakan jika Darial memiliki 4 tipe aura sempurna. Semua orang di dunia ini hanya mampu menguasai satu aura selama seluruh hidup mereka. Jadi Enfield berkata kalau kekuatan sempurna seperti itu bisa membuat Darial bergabung dengan serikat pusat.
Serikat itu adalah tempat yang diimpikan semua petualang di dunia ini. Dariel melihat Marika yang menangis di sana. Hal inilah yang membuat Dariel memutuskan tinggal dan ingin membalas budi pada kebaikan keluarga ini padanya. Marika memeluk Dariel dengan wajah bahagia. Dariel tersenyum dan berpikir kalau kehidupan keduanya akan dimulai dari tempat ini. Keesokan harinya, Enfield memperkenalkan Dariel pada para penduduk desa lainnya. Tetapi ada anak bodoh yang bernama Gashita mengatakan kalau seorang paman seperti Dariel tidak cocok menjadi petualang. Dia meminta Dariel menghormatinya sebagai senior yang lebih tinggi darinya. Enfield meminta maaf pada Dariel dan mulai memberikan misi untuknya. Misi pertamanya adalah mengumpulkan tanaman obat. Namun dia meminta Dariel untuk berhati-hati terhadap monster yang berkeliaran di hutan. Tetapi ternyata monster yang dimaksud itu adalah monster monyet yang sudah dikalahkan Dariel waktu itu. Enfield merasa berterima kasih pada Dariel karena dia sudah mengalahkan monster Etemon yang ternyata peringkat S, jadinya Enfield mempromosikan peringkat petualang Dariel menjadi peringkat D. Lalu seketika Marika datang dan mengajak Dariel untuk segera berangkat ke hutan untuk mencari tanaman obat. Beberapa menit kemudian, mereka mulai memanjat tebing untuk masuk ke wilayah tanaman obat. Marika berkata kalau dia selalu ingin menjadi seorang petualang sejak dulu karena ingin membantu para warga. Lalu mereka sampai di atas tebing dan Marika meminta Dariel untuk berpegangan tangan agar mereka tidak tersesat. Sifat Marika terlalu memaksa dan membuat Dariel hanya bisa pasrah mengikuti apa maunya. Mereka tiba di wilayah tanaman obat. Di sana, Dariel sadar kalau Marika sudah terbiasa dengan pekerjaan petualang. Dia memikirkan itu sambil memetik tanaman obat. Namun ternyata dia salah petik dan Marika menjelaskan tentang tanaman obat itu yang daunnya bergerigi. Marika mengangkat batang pohon besar dan menunjukkan pada Dariel letak tanaman obat lainnya. Tetapi ketika dia menjatuhkan pohon itu, dia melihat jejak rusa di sana. Namun Dariel tidak bisa melihat apapun meskipun sudah menunduk ke bawah. Saat itulah, Dariel yakin kalau sebenarnya Marika sendiri sudah cukup kuat untuk mengatasi monster waktu itu. Namun Marika mengatakan kalau itu tidak benar, karena dia terlalu takut untuk bertarung. Jadi Dariel tetaplah seorang penyelamat baginya. Entah kenapa Marika tiba-tiba meminta Dariel untuk memanggil namanya dengan akrab. Namun Dariel terlalu malu untuk memanggil namanya saja. Hal ini membuat Marika salah tingkah dan memeluk Dariel dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan setiap tulang di tubuhnya. Dariel menunjuk seekor rusa agar bisa selamat dari pelukan maut itu. Meskipun sebenarnya dia hanya berbohong, ternyata di sana benar-benar ada rusa yang sedang mencari makan. Dariel sebenarnya merasa tidak enak membunuh rusa itu. Namun seketika rusa itu mulai mengeluarkan aura iblis dan bertarung melawan monster. Dariel bertanya-tanya mengapa rusa itu tampak lebih kuat dari monster itu. Namun sepertinya Marika hanya berpikir untuk menangkap rusa dan monster untuk dimasak. Dariel juga kaget mendengar Marika yang ingin memasak monster itu juga. Setelah itu mereka kembali ke desa dengan membawa rusa dan monster semut. Di sana Marika memberitahu penduduk desa kalau Dariel yang sudah menangkap kedua makhluk ini. Semua warga terkesan dengan itu. Namun Gashita menjadi marah karena monster buruannya sudah ditangkap oleh Dariel duluan. Hari-hari berlalu di desa. Dariel mulai terbiasa dengan kehidupan barunya bersama desa ini. Pagi itu dia tidak sengaja bertemu Gashita di serikat petualang. Dia menyenggol Dariel dan terpental sendiri ke tanah karena kalah kuat dari Dariel. Lalu kita melihat Marika yang menyambut Dariel di depan pintu. Namun Dariel langsung masuk dan melaporkan misinya pada Enfield. Saat itu Enfield bercerita kalau Gashita marah karena Dariel terus-terusan menyelesaikan misinya duluan. Namun Marika mengatakan pada ayahnya kalau Dariel tidak salah karena monster memang harus diburu secepat mungkin. Tetapi sebenarnya yang membuat Enfield khawatir ialah Gashita yang mengambil misi darurat di mejanya. Misi itu adalah misi untuk memburu ular monster peringkat S yang bernama Bless the Size. Mendengar ini, Dariel berjanji kalau dia akan membawa Gashita kembali sekarang juga. Tetapi sebelum dia pergi, Marika memberinya ramuan obat-obatan yang dia buat untuk berjaga-jaga. Dariel langsung berangkat dengan wajah keren dan mulai memasuki hutan. Dariel merasa tidak nyaman dengan sesuatu. Dia tidak ingin mengabaikan perasaan tidak mengenakan ini dan seketika dia melihat jejak monster besar di depannya. Di saat yang sama, Gashita mulai berlari ke arahnya dengan seekor ular raksasa muncul dari pepohonan. Dariel harus mempertaruhkan nyawanya kali ini. Lalu Dariel memasukkan aura slash ke dalam pedangnya untuk bersiap menyerang. Namun ular itu hanya mengejar Gashita. Gashita mencoba menyerang dengan panahnya. Meskipun itu tindakan yang sia-sia. Ular itu menerjang ke arahnya dan saat itulah Dariel melesat untuk menebas monster itu dengan pedang di tangannya.
Namun serangan itu masih terlalu dangkal. Seketika monster itu menyerang balik dan Dariel menahan serangannya dengan pedang aura bertahan. Pedang itu tidak sanggup menahan serangan monster dan langsung hancur berkeping-keping. Dalam sepersekian detik itu, Dariel mengambil serpihan pedang dan menggunakan aura hit dan sting untuk menyerang ular monster itu. Monster itu mulai kesakitan dan tubuhnya mengembang hingga tubuh ular itu hancur seketika. Setelah itu Dariel mulai mengobati luka Gashita dan memberinya anti racun untuk lukanya itu. Gashita yang sudah terkena racun mulai ketakutan dan bertanya, apakah dia akan mati sekarang? Namun Dariel mengatakan kalau Marika sudah mengajarinya menggunakan obat anti racun. Gashita tampak merasa bersalah karena orang yang dia benci selama ini adalah orang yang sama yang akan menyelamatkannya. Sekarang dia mulai menangis karena dia juga masihlah bocah. Keesokan harinya di desa, Dariel sedang sarapan bersama keluarga Marika. Saat itu, Gashita datang memasuki ruang makan mereka dan memanggil Dariel dengan panggilan Aniki atau kakak besar. Mulai sekarang Gashita akan bekerja keras untuk melatih diri dan membantu Dariel ke depannya. Kata pelatihan ini membuat Dariel mengingat kekaisaran iblis. Dia bertanya-tanya apakah keempat jenderal iblis masih berperang dengan pahlawan sekarang ini. Lalu kita beralih ke tempat para jenderal. Di sana Zebiantes baru saja kalah dari parti pahlawan. Dia menyalahkan penasihat baru para jenderal mereka yang tidak berguna. Dia berkata kalau penasihat itu bahkan tidak tahu kalau pahlawan punya anggota baru. Ternyata selama ini mereka sudah mengganti penasihat 5 kali. Mereka ingin segera menemukan penasihat yang kompeten dalam tugas mereka. Saat itulah, Doroye meminta mereka untuk membawa kembali Dariel sebagai penasihat para jenderal. Menurutnya Dariel adalah sosok pria yang sempurna yang terampil dalam taktik perang. Bahkan dia juga pernah membantunya ketika tidak ada orang di sekitar yang peduli. Namun mendengar nama Dariel sudah membuat Basubaza marah dan meminta Doroye untuk berhenti sekarang juga. Tetapi meskipun begitu, Dariel sebenarnya masih berharap agar para jenderal iblis baik-baik saja sekarang. Waktu berlalu dan musim mulai berganti. Gashita masih konsisten untuk terus mengikuti Dariel sambil memanggilnya Aniki. Tetapi tindakan berlebihannya itu cukup membuat Dariel semakin risih. Apalagi ada satu hal lain lagi yang membuat Dariel tidak bisa bertahan. Setiap kali dia pulang dari misi, Marika terus menerjangnya dengan pelukan maut yang semakin hari semakin parah. Selain kesehariannya ini, Dariel juga penasaran dengan sesuatu yang aneh tentang misteri di desa ini. Pada malam itu, Dariel pulih dan melihat Marika yang merenung dan meminta maaf karena hampir membunuh Dariel. Dariel hanya berkata kalau Marika terlalu bersemangat saja dan ia pun memaafkannya. Lalu Dariel bertanya pada Enfield, kenapa desa ini sekarat dan banyak rumah yang kosong? Enfield menunjukkan peta seluruh wilayah dan menunjuk tempat di mana ada goa dengan tambang mithril di dalamnya. Setelah para iblis mengambil alih gua itu, para penduduk desa melarikan diri dan Enfield berpikir jika itu hanya masalah waktu sebelum desa ini benar-benar mati. Malam itu, Dariel tidak bisa membiarkan desa terus karat tanpa adanya penghasilan desa. Jadinya ia pun memutuskan untuk mengunjungi tambang mithril untuk bertemu kenalan lama. Keesokan harinya, Dariel meluncur menuruni tebing dan tiba di tambang mithril yang dibicarakan dan ingin mendapatkan beberapa mithril. Lalu dia menggunakan kotak kayu untuk menyusup ke dalam pos penjagaan gua. Namun dia sendiri bingung kenapa tempat ini sepi sekali. Apakah tidak ada seorang pun yang berjaga di luar gua? Dulu Basubaza pasti sudah membakar Dariel jika dia lalai seperti ini. Dariel masuk ke gua dan dia mulai mendengar suara menyekop dari dalam sana. Lalu dia melihat para knockers yang dia pimpin dulu mulai mendatangi Dariel karena merindukannya. Para knockers membentuk antrian agar Dariel bisa mengelus kepala mereka seperti dulu lagi. Para knockers mengeluh pada Dariel kalau mereka ditugaskan untuk memasok 4 kali lipat dari masa kepemimpinan Dariel dulu. Sekarang mereka bahkan tidak mendapatkan waktu istirahat, bahkan banyak knockers lain yang diambil atasan mereka. Mendengar ini, Dariel bertanya-tanya bagaimana dia bisa membantu teman-temannya dalam situasi ini. Seketika muncul suara dan ternyata kepala penjaga baru dan para pengawalnya sudah tiba di sana. Kepala penjaga protes pada para knockers dan mengatakan jika pasokan mithril tidak cukup dan menganggap mereka bermalas-malasan. Namun para knockers sudah kelelahan setelah berbulan-bulan bekerja tanpa henti. Mereka memohon padanya untuk menunggu lebih lama lagi, tetapi dia menggunakan sihirnya dan mengingatkan kalau mereka tidak lebih dari iblis kelas rendah yang pantas menjadi budak. Perkataan itu membuat salah satu knockers marah dan memukul kepala pria itu. Dia mengatakan kalau mereka sudah selesai bekerja untuk Raja Iblis. Namun kepala penjaga malah memerintahkan para prajurit untuk segera membunuh semua knockers dengan alasan pengkhianatan.
Sehingga para prajurit langsung maju dan membaca mantra sihir untuk membunuh para Knockers. Dariel tidak bisa tinggal diam dan ia pun melemparkan skop untuk menghentikan rapalan prajurit itu. Dariel langsung membawa Knockers tadi menjauh dari kepala penjaga. Dia menggunakan penutup mulut dan dia mengarahkan pedangnya pada pria iblis itu. Dia meminta mereka untuk mundur karena ada aturan di mana para iblis yang melarang mereka membunuh warga sipil. Pria itu bertanya siapa Dariel ini. Dariel hanya berkata kalau dia hanyalah petualang manusia yang tidak bisa membiarkan tindakan kejam mereka semua. Pria iblis itu berkata kalau para Knockers pantas dibunuh karena memberontak pasukan Raja Iblis. Pria itu menuduh Dariel sebagai orang yang menghasut para Knockers untuk merebut tambang Mithril ini. Jadi dia meminta para pasukan untuk menyerang Dariel dan para Knockers. Dariel memutuskan untuk mengangkat pedangnya tanpa melepas sarungnya dan bertekad untuk menghentikan mereka tanpa membunuh siapapun. Ketika seorang prajurit mulai merapal mantranya, Dariel bergegas ke arah prajurit itu untuk menghancurkan fokusnya dengan memukul helmnya hingga terlepas. Pada saat yang sama, seorang Knockers mencoba menyerang prajurit lain. Dariel tidak sempat menyelamatkannya karena prajurit itu sudah hampir selesai membaca mantra sihir. Akan tetapi prajurit itu malah hanya menendang Knockers itu saja. Dariel sadar kalau para prajurit juga tidak ingin membunuh para Knockers dan hanya menuruti perintah atasannya saja. Dariel mencoba membujuk para pasukan iblis di sana. Dia menancapkan pedangnya ke tanah dan mengingatkan mereka tentang sumpah untuk menyelamatkan nyawa yang tidak bersalah. Namun kepala penjaga mengatakan kalau orang ini hanya bermain trik pikiran dan memerintahkan pasukannya untuk merapal mantra serangan. Dariel mulai menghitung durasi pelafalan mantra karena dia hafal berapa durasi waktu yang dibutuhkan pada setiap elemen. Jadinya Dariel langsung melesat untuk menyerang para pasukan tepat sebelum mantra mereka selesai. Kepala penjaga mulai ketakutan dan meminta para pasukan menggunakan sihir penguatan saja. Tetapi sihir lemah seperti itu tidak dapat menghentikan Dariel yang sudah sangat overpower sekarang. Kepala penjaga bingung bagaimana pria ini bisa sekuat itu. Dia mencoba menyerang Dariel dengan sihirnya, namun Dariel bisa menebasnya dengan mudah. Dariel bersiap memenggal kepala pria itu, namun pria itu mulai memohon untuk mengampuni hidupnya. Dia mengatakan kalau sebenarnya dia juga warga sipil. Dia kebetulan mendapatkan posisi ini setelah menghibur Jenderal Basubaza di pesta perayaan. Mendengar kata-kata ini, Dariel mulai bertanya-tanya bagaimana pecundang ini bisa menjadi pengganti yang lebih baik darinya. Meskipun pria itu hanya warga sipil, Dariel tetap menghukumnya dengan mencukur rambutnya dengan tebasan pedang. Dia meminta pria itu untuk mengundurkan diri dan jangan sampai kembali lagi ke tempat ini. Dariel juga meminta para pasukan iblis di sana untuk kembali saja ke Kekaisaran Iblis. Setelah semua prajurit pergi, para Knockers memutuskan untuk menjadikan Dariel tuan baru mereka dan akan memberikan hasil tambang padanya. Setelah itu, Dariel kembali ke rumah dan memberitahu Enfield kalau dia berhasil mengambil alih tambang Mithril. Dia memohon pada Enfield agar mereka bisa melindungi para Knockers mulai sekarang. Melihat Dariel yang memohon dengan tulus, Enfield pun setuju untuk melindungi mereka. Dia akan segera memberikan laporan pada Serikat Pusat untuk masalah ini. Hari-hari mulai berlalu dan orang-orang mulai berdatangan kembali. Gua Mithril mulai ditambang untuk penduduk desa sekali lagi. Enfield sangat berterima kasih kepada Dariel karena telah menyelamatkan desa mereka dari kehancuran. Sementara itu di Kekaisaran Iblis, Zebiantes mengunjungi Basubaza di kamar pribadinya. Melihat bola kristal raksasa dan dia bertanya-tanya apa fungsi benda itu. Basubaza dengan semangat mengatakan kalau dia sudah menciptakan senjata sihir terkompresi yang akan menyimpan energi magis. Dia memanggil lingkaran sihir dan melepaskan api inferno untuk menunjukkan peningkatan kekuatannya karena kristal itu. Sekarang Basubaza yakin menjadi yang terhebat dari 4 jenderal dari berbagai generasi. Namun Zebiantes tahu kalau bola itu membutuhkan banyak Mithril untuk menggunakannya. Basubaza mengatakan kalau dia sudah memerintahkan para Knockers untuk bekerja setiap jam dalam sehari untuk menggali semua Mithril yang ada. Namun Zebiantes ternyata datang untuk melaporkan pada Basubaza kalau tambang Mithril sudah direbut para manusia. Sekarang Raja Iblis juga memanggilnya ke dalam ruang singgasananya membahas masalah memalukan ini. Raja Iblis yang tampak seperti seorang anak kecil memicu gempa bumi dengan matanya yang menyala. Dia memanggil Basubaza sebagai orang bodoh dan memaksanya untuk meminta maaf atas kesalahannya ini. Sebenarnya wujud Raja Iblis akan semakin menyeramkan mengikuti seberapa kuat orang yang melihatnya. Lalu Raja Iblis meminta Basubaza untuk lebih mengandalkan Dariel. Lagi pula dia berbakat, cerdas dan sangat kompeten mengerjakan tugasnya. Raja Iblis menyuruh Basubaza untuk pergi meminta nasihat Dariel untuk masalah ini. Namun setelah Basubaza pergi, Raja Iblis bertanya-tanya,
Apa yang akan dia lakukan sekarang karena Dariel juga sudah pergi? Basubaza marah-marah sendiri karena Raja Iblis bahkan mengakui Dariel dan bukan dirinya. Kita kembali ke desa Lox. Di sana Marika senang melihat desa ini menjadi hidup lagi seperti dulu. Dia berpikir untuk menunjukkan pemandangan indah ini pada anak mereka nantinya. Lalu dia hendak melamar Dariel di momen itu meskipun dia sedikit malu juga. Tetapi momen itu terhenti karena Gashita akan berkelahi dengan parti desa Campbell. Dariel pergi sebentar dari Marika yang sepertinya akan mengatakan sesuatu yang berbahaya tadi. Lalu dia datang ke tempat Gashita dan menghentikan dia yang ingin bertarung dengan parti desa lain. Pemimpin parti yang bernama Vito memamerkan peringkat B-nya pada Dariel. Dia mulai menghina Dariel yang hanya peringkat D dan bahkan menyebut petualang desa Lox adalah dua pecundang. Dia bertanya, trik macam apa yang mereka pakai untuk merebut kembali tambang Mithril? Vito pergi dan meminta Dariel untuk mengurus anak lemah rambut hijau itu. Namun Dariel merasa kesal dan mengatakan jika ular Blaze yang gagal dicegah desa mereka sudah melarikan diri di desa Lox. Orang pertama yang menemukan ular itu adalah Gashita. Gashita malah menantang gelut Vito dengan berkata kalau orang yang membunuh ular itu adalah Dariel. Semua orang di sana terkejut dan langsung memuji Dariel yang dianggap petualang peringkat A yang rendah hati. Vito tidak senang karena ternyata yang gagal mengalahkan ular itu adalah partinya. Malam itu saat makan malam, Gashita mabuk dan memberitahu Marika kalau tadi siang ada orang yang menghina Dariel. Marika langsung kesal dan mencabut pisaunya untuk membalas dendam pada orang itu. Tetapi Dariel berhasil menahannya karena takut Marika akan melakukan pembunuhan massal nantinya. Keesokan harinya, seorang pria bernama Fred datang dari Serikat Pusat. Dia meminta tolong Dariel untuk menjadi mediator dalam pertemuannya dengan para Knockers. Tampaknya dia sudah bertemu dengan para Knockers yang masih waspada dengan kehadirannya. Dariel bertanya apa keputusannya jika pertemuan itu gagal. Fred hanya mengatakan kalau memang para Knockers tidak setuju. Dia tidak bisa memaksa mereka meskipun hal ini sangat dibutuhkan manusia. Mendengar ini Dariel pun setuju dan mereka pun tiba di dalam gua dan Dariel meminta para Knockers untuk setidaknya mendengarkan permintaan Fred. Sepertinya hanya satu kalimat Dariel ini langsung membuat para Knockers langsung setuju. Lalu Dariel meninggalkan gua dan bertemu dengan parti petualang yang dipimpin Vito. Anggota parti itu sangat welcome terhadap Dariel kecuali Vito itu sendiri. Seketika ada lingkaran sihir melayang di udara. Dariel mendengar suara yang dia kenal dan ia pun memutuskan untuk mengikuti suara itu menggunakan aura untuk meningkatkan kecepatan gerakan tubuhnya. Dia telah tumbuh lebih cepat daripada beberapa bulan terakhir. Dariel sampai di tempat para pasukan iblis yang dipimpin oleh Rizet. Rizet menggunakan penghalang air dan mengatakan kalau mereka tidak berniat bertarung. Lalu Rizet meminta para pasukannya mundur. Setelah mereka mundur, Dariel maju dan menemui teman lamanya itu. Rizet memeluk Dariel karena dia khawatir padanya sejak dia meninggalkan kastil Raja Iblis. Dariel tahu kalau inilah yang seharusnya dinamakan pelukan. Tak lama kemudian, mereka berdiri mulai berbicara dan Rizet bertanya tentang apa yang terjadi pada Dariel selama ini. Dariel akhirnya mengatakan kalau dia sebenarnya adalah manusia. Lalu Dariel bertanya kenapa Rizet datang ke desa ini. Rizet hanya mengatakan kalau Kekaisaran Iblis berada dalam kekacauan sejak Dariel pergi. Semua rantai komando pasukan sudah diambang kehancuran karena ulah Basubaza. Basubaza melampiaskan amarahnya pada semua orang dan telah memecat lebih dari 100 penasehat baru. Ketidakmampuannya telah menyebabkan mereka kehilangan tambang Mithril. Jadi Rizet datang untuk berdamai dengan para Knockers dan dia juga ingin Dariel kembali bersamanya. Namun Dariel tidak bisa kembali karena dia sudah memiliki orang-orang yang dia sayangi dan peduli padanya. Rizet tetap ingin membawa Dariel kembali agar kekacauan istana iblis selesai. Tetapi Dariel mengatakan jika dia punya rencana yang lebih baik dengan menjual beberapa Mithril pada mereka. Jadinya pada malam itu, Dariel memberitahu Fred tentang rencananya ini. Dia mengatakan kalau ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi desa dari perang dengan iblis. Dariel merasa kalau pertempuran antara kedua belah pihak tidak akan bisa dihindari, karena tambang ini juga penting bagi para iblis. Namun mereka tetap punya kendali penuh atas Mithril dan dia menyarankan untuk menjualnya dengan harga 4 kali lipat lebih mahal. Namun meskipun Rizet setuju dengan itu, tampaknya Vito tidak menyukainya dan mengatakan pada Fred untuk tidak mendengarkan omong kosong mereka. Dia mengeluarkan pedangnya untuk menyerang Rizet. Namun Dariel bisa menghadang serangan belati itu dengan mudah dan berkata kalau ini adalah jalan terbaik untuk bertahan. Vito mulai mengoceh kalau kesepakatan ini tidak ada gunanya bagi manusia. Dia meminta Vito untuk diam karena dia hanya pengawal di sana. Fred tampak tersentuh dengan perkataan Dariel yang ingin mencegah perang dan ia pun setuju untuk menjual Mithril pada ras iblis.
Beberapa hari kemudian, Dariel sedang mencari pandai besi untuk memproses mithril. Dia melihat Vito di bengkel lama desa, tetapi pecundang itu mengatakan pasukannya telah mengambil alih tempat itu mulai sekarang. Dia menyuruh Dariel untuk kembali ke rumah karena peringkat D dilarang mengganggu peringkat B. Setelah Dariel kembali, dia bertemu dengan Enfield yang memberitahu kalau Vito sudah dipecat dari tugas pengawalan. Mungkin itulah alasan mereka merebut bengkel untuk membuat mithril. Saat Dariel berpikir untuk bertanggung jawab dengan itu, Marika melompat ke arahnya dan mengatakan kalau ada lelaki tua yang menyentuh miliknya. Dariel terlihat dan berharap kakek itu mati. Kakek itu beneran mati, tetapi ternyata itu hanya tomat berceceran. Kakek tua itu bangun dan mengatakan hal yang tak tahu malu dan dia juga menghina Dariel dengan pedang payahnya. Ketika Marika akan menghajar kakek itu, Dariel segera mencegahnya. Marika mengatakan kalau Dariel adalah petualang terkuat yang dia temui. Dia juga telah mengalahkan banyak monster sendirian. Kakek tua ini yang namanya adalah Smith heran. Bagaimana bocah ini mengalahkan monster dengan pedang tumpulnya? Smith meminta Dariel mengulurkan tangannya, tetapi ketika dia menyentuhnya, ada cahaya bola emas dari tubuh Dariel. Smith sangat terkejut ketika tahu kalau Dariel memiliki 4 tipe aura sempurna. Dia tidak tahu orang seperti ini ada. Akhirnya Pak Tua itu mengaku kalau dia adalah pandai besi mithril terhebat yang masih hidup. Tetapi sesampainya di rumah, Marika pikir Pak Tua itu mencurigakan. Karena itulah, Smith langsung menunjukkan kalau dia datang dari Serikat Pusat untuk memproses mithril. Smith mulai bertanya-tanya di mana bengkel desa berada. Namun Dariel mengatakan jika satu-satunya bengkel desa telah diambil alih oleh petualang lain. Mendengar ini, Smith akan bertindak untuk menunjukkan keterampilan negosiasinya. Sampai akhirnya, Smith bertemu dengan Vito dan menggunakan teknik merengek seperti bocah untuk masuk ke bengkel juga. Setelah itu, kita melihat para pandai besi amatir di dalam bengkel tidak bisa membuat senjata apapun. Saat itulah, Smith memutuskan untuk memproses mithrilnya sendiri. Dia membakarnya dalam api sampai berubah menjadi gelap. Seketika mithril itu berubah menjadi cair dengan cahaya berkilau ketika Smith memukulnya dengan palu. Setelah selesai membuat senjata, dia meminta Dariel untuk memasukkan auranya ke dalam pedang itu. Saat Dariel melakukannya, dia dengan mudah memotong pohon di depannya seperti mengiris sayuran. Tetapi saat itu, Vito datang dan memohon Smith untuk mengajari anak buahnya membuat senjata dengan mithril. Namun Smith malah menghinanya seperti pecundang dan langsung pergi begitu saja. Lagi-lagi Vito marah dan amarahnya diarahkan ke Dariel seperti biasanya. Setelah itu, Dariel bertanya pada Smith tentang bagaimana mereka kembali ke bengkel setelah Smith menghina Vito seperti itu. Namun Smith ternyata sudah membuat bengkelnya sendiri di gudang rumah Enfield. Smith mengatakan kalau muridnya sudah membawa perlengkapan ke sana. Dariel bingung bagaimana mereka akan menyalakan tungku etanolnya karena itu hanya bisa dinyalakan oleh sihir. Smith menjadi sedih karena dia sendiri baru tahu kalau alat itu membutuhkan sihir. Jadinya pada keesokan harinya, Dariel memanggil Rizet untuk meminta bantuannya memasok sihir. Tetapi ketika Gashita melihat Dariel bersama Rizet, dia pikir dia akan digantikan dan Marika juga menyuruhnya pergi saja. Rizet mengatakan jika dia tidak bisa membantu manusia memproduksi banyak senjata, namun Smith hanya ingin membuat satu senjata untuk Dariel. Dia pikir itu adalah cara untuk berterima kasih padanya karena sudah mengambil kembali tambang mithril dan dia bisa menempa mithril lagi. Jadi sekarang impiannya adalah membuat senjata yang bisa digunakan oleh Dariel dengan 4 tipe auranya. Saat itu, Dariel keluar dari bengkel dan bertemu lagi dengan Vito. Di sana Vito ingin berbicara dengan Dariel di hutan. Tetapi setelah mereka tiba, dia mengatakan kalau Dariel sebenarnya telah ditipu oleh Serikat Pusat. Karena keuntungan desa Locke sudah diambil alih mereka. Karena itulah dia mengajak Dariel untuk bekerja sama untuk menggulingkan serikat dan membagi keuntungan yang didapat. Namun meskipun itu benar, Dariel menolak untuk bekerja sama dengannya karena Vito sudah menyakiti orang-orang di dekatnya. Mendengar itu, Vito langsung melemparkan sapu tangannya untuk menantang Dariel bertarung. Dariel tidak tahu hal ini dan hanya mengambilnya seperti orang bodoh. Vito pergi dari sana dan mengatakan kalau dia akan menunggu Dariel besok pagi. Jadinya ketika sampai di rumah, Enfield mengatakan kalau mengambil sapu tangan, artinya Dariel menyetujui duel. Enfield merasa kalau duel terlalu berbahaya karena membunuh lawan diperbolehkan. Gashita sangat khawatir dan meminta Dariel untuk membatalkan duel ini. Semua orang juga berpikir seperti itu karena duel ini berbahaya bagi yang peringkatnya di bawah. Namun Dariel memutuskan untuk tidak akan lari. Jadinya Smith akan mengajarinya cara menggunakan senjata mithril. Malam itu Dariel melemparkan pisau ke pohon berkali-kali.
mereka datang ke sana untuk memberikan minuman susu hangat. Jadi ketika Dariel minum susu itu, dia ingin memastikan apakah Dariel benar-benar akan bertarung besok. Dariel berkata kalau dia sebenarnya sangat senang karena semua orang di desa mengkhawatirkannya. Karena itulah dia ingin membantu desa ini juga. Mendengar ini, Marika berkata kalau dia akan memasak masakan kesukaan Dariel besok malam dan dia berharap agar Dariel pulang dengan selamat. Keesokan harinya, Dariel dan Vito berhadapan. Vito senang melihat Dariel tidak melarikan diri dan dia memperlihatkan senjata mitrilnya. Dariel mengambil senjata baru yang berupa belati. Vito menertawakan betapa sedih dan kecilnya senjatanya itu. Saat pertarungan dimulai, Dariel menyadari kalau para Knockers akan kacau jika dia kalah. Namun Vito mengira ini terlalu mudah dan menyarankan Dariel mengambil senjata yang lebih besar. Tetapi Dariel menghancurkan zirah Vito dengan serangan cepatnya. Dariel mencoba menyuruhnya untuk menyerah dan berkata akan menghancurkannya lain kali. Namun Vito menjadi marah dan bergegas menyerang Dariel. Namun Dariel melawan balik dan ternyata belati itu bisa menjadi panjang dan pendek sesuai keinginan Dariel. Namun Vito bisa memendekkan jarak dan hampir mengiris wajah Dariel. Mereka beradu senjata dan Dariel membelah perisai mitril Vito menjadi dua. Semua orang menyadari kalau senjata Dariel sangat kuat dan bisa berubah dengan memasukkan aura ke dalamnya. Smith mengatakan kalau Dariel memiliki aura yang sangat besar yang membuat pedang itu kuat tak terbatas. Dariel juga menghancurkan pedang mitril milik Vito berkeping-keping. Tetapi ketika Enfield meminta Vito menyerah saja sekarang juga, Vito menangkap pedang mitril besar dari anak buahnya dan berkata kalau dia akan membunuh Dariel dan terus mengatakan omong kosong tidak jelas. Dariel menjadi serius dan merubah pedangnya menjadi cambuk. Dia akan menghukum Vito karena sudah menyakiti banyak orang di dekatnya. Vito maju menyerang Dariel dengan melompat ke udara. Tetapi Dariel menebas pedang hingga hancur menjadi berkeping-keping dan ada angin kuat dari efek serangan itu. Sementara Vito terlempar jauh ke perumahan desa. Para penduduk merayakan kemenangan Dariel. Sementara Marika membantu Dariel yang kelelahan karena menggunakan banyak aura. Dariel merasakan sesuatu yang sangat lembut di belakangnya. Malam itu, Fred meminta maaf pada Dariel dan dia berjanji untuk melaporkan Vito dan pasukannya ke Serikat Pusat. Namun Dariel berpikir situasinya hanya akan bertambah buruk dan ia pun hanya meminta Vito untuk memperbaiki atap yang dia rusak saja. Melihat orang sebaik ini, Fred mengundang Dariel untuk pergi ke Serikat Pusat bersamanya. Marika menjadi sedih mendengar kata-kata itu. Malam itu, Dariel sedang ada di sauna dan memikirkan perkataan Fred tadi karena mungkin dia bisa menemukan orang tua kandungnya. Tapi ketika matanya terpejam, Marika masuk ke sana dan duduk tepat di sebelah Dariel. Dariel berpikir yang datang adalah Gashita, jadi dia tidak sengaja menyentuh melon segar. Dariel berpikir nyawanya akan berakhir di sini melihat tangannya tidak mau bergerak sedikit pun. Bahkan ketika tahu hanya kematian yang menunggunya. Saat Dariel kebingungan, Marika membicarakan Dariel yang akan pergi ke Serikat Pusat. Dia merasa kalau Dariel adalah orang terhebat yang pernah dia temui. Karena dialah desanya juga diselamatkan oleh Dariel. Bahkan ayahnya juga sering tersenyum sekarang. Tetapi semua kata-kata itu hanya untuk mengucapkan selamat tinggal. Karena dia akan mendukung Dariel kemanapun Dariel pergi. Saat itu, Dariel sadar kalau Marika selalu tersenyum untuk menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya. Jadi dia sudah memutuskan untuk menolak permintaan Fred saat itu juga. Dariel sudah pernah berkata kalau desa inilah yang menyambutnya ketika dia sedang luntang-lantung gak jelas. Jadi dia sangat mencintai desa ini dan akan tetap tinggal di sana. Kata-kata ini membuat Marika tersentuh dan membuatnya menangis dan Marika berkata kalau dia sangat senang mendengar itu. Lalu momen romantis itu seketika membuat mereka tidak tahan lagi. Mereka pun berciuman dan melakukan ritual malam di kamar. Sementara itu di Kekaisaran Iblis, Basubaza mengunjungi ayahnya untuk makan malam. Granbaza mengeluarkan bola api raksasa dan dia mengatakan kalau dia sedang memulihkan diri dari luka-lukanya dalam perang. Dia mengajak Basubaza untuk makan malam. Di ruang makan, Granbaza bertanya apakah Basubaza memimpin pasukan Raja Iblis dengan baik. Dia bertanya apakah putranya mendengarkan nasihat Dariel dengan benar. Seharusnya Basubaza tahu kalau para elit sebelumnya tidak menerima permintaan pensiun para jenderal. Namun mereka akhirnya luluh ketika tahu kalau Dariel masih menjadi penasehat. Granbaza mulai mengingatkan jika pertemuannya dengan Dariel adalah pertemuan terbaik dalam hidupnya. Jadi dia bertanya apakah Dariel baik-baik saja sekarang. Basubaza ketakutan dan mengatakan kebohongan kalau semua baik-baik saja saat ini. Namun Granbaza memukul Basubaza dengan meja saat itu juga. Dia memberitahu kalau para elit memintanya untuk campur tangan setelah Dariel dipecat. Granbaza meminta untuk membawa Dariel kembali ke Kekaisaran sekarang juga. Namun Basubaza mengeluarkan api kemarahan yang tumbuh di luar kendali.
Ia pun berkata kalau dia akan membuktikan kalau anak singa akan tetap menjadi singa. Keesokan paginya, Erika menyadari jika putrinya sudah bergerak tadi malam. Lalu kita melihat Dariel yang menuruni tangga bersama Marika. Di sana tampak Dariel yang sangat kelelahan karena ritual malam yang sudah menyedot setiap inci jiwanya. Saat makan, Enfield bingung bagaimana Dariel bisa sangat kelelahan. Perkataan ini membuat Dariel dan Marika terdiam. Lalu Dariel diikuti kecemasan. Hari itu, dia selalu merasa kalau calon ayah mertuanya tahu sesuatu. Tetapi Erika datang dan meminta Dariel membantunya sebentar. Saat sedang berjalan, tiba-tiba Erika meminta Dariel untuk menjaga Marika mulai sekarang. Perkataan itu sudah jelas membuat Dariel sadar kalau ibu mertuanya sudah tahu. Sampai akhirnya, Dariel dipanggil ke kantor pertemuan desa. Di sana Enfield mengungkapkan kalau dia dan Erika mulai menjadi tua. Dariel merasa perlu mengaku sebelum Enfield mengatakan apa yang dia tahu. Namun ternyata Enfield hanya meminta Dariel untuk menjadi kepala desa menggantikan dirinya. Dia merasa kalau Dariel adalah orang yang sangat pantas untuk menerima posisi ini. Ketika Dariel mendengar kata-kata ini, dia mengingat tentang apa yang terjadi sebelumnya. Jadi dia memutuskan untuk menerima posisi kepala desa, tetapi memiliki satu permintaan. Dia membungkuk pada Enfield dan meminta izin untuk menikahi putrinya. Dariel berjanji untuk mengabdikan hidupnya dan membuatnya bahagia. Marika sangat senang dilamar oleh Dariel dan dia melakukan pelukan maut seperti biasanya. Namun Dariel sudah cukup terbiasa dengan itu dan bisa mengatasinya dengan baik. Dia berjanji pada Marika untuk membahagiakannya mulai sekarang. Satu tahun setelah menikah dengan Marika, kita disambut dengan momen Dariel yang berterima kasih pada Master Smith yang sudah meninggal. Dariel kembali ke rumah dan bertemu dengan Marika yang sudah melahirkan seorang putra. Dariel menamai anaknya itu dengan nama Gran yang diambil dari nama Gran Baza. Saat itu, Gashita mengatakan kalau pahlawan sudah datang ke desa ini. Bagi para iblis, pahlawan hanyalah seorang pembantai yang akan membunuh tanpa pandang bulu. Dia membayangkan sosok kakek berjanggut putih yang dia lihat sebelumnya. Tetapi ternyata pahlawan yang datang ke desa adalah seorang gadis. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Lady. Sementara dua temannya bernama Sesha dan Satome, Dariel menyambut parti pahlawan dan memperkenalkan dirinya sebagai kepala desa ini. Dia bertanya apakah pahlawan memang gadis semuda itu. Lady mengatakan kalau pendahulunya sudah pensiun setelah pertarungan terakhir. Dariel lega karena sepertinya dia tidak perlu takut dikenali lagi. Lady kecewa dengan Dariel yang memandang umur dan gender seseorang. Lady mengatakan kalau dia datang untuk mendapatkan Zirah Mithril untuk berperang melawan pasukan Raja Iblis. Lady mulai mengatakan bahwa desa itu luar biasa dan semua orang baik dan hangat. Tetapi tampaknya Dariel menyadari kalau gadis itu mengalami kesulitan bertindak dan membaca catatan di tangannya. Dariel membawa mereka ke rumahnya dan Marika menyambut mereka sebagai istri kepala desa. Ketika melihat Gran yang menangis, Lady tampak sangat ingin menyentuhnya meskipun dia tampak malu-malu. Gran langsung terdiam ketika digendong oleh Lady. Dia tampak sangat senang bermain-main karena akhirnya penerus Kazuma sudah terlahir ke dunia ini. Dariel yakin kalau dia benar-benar putranya setelah melihat ini. Keesokan paginya, Dariel pergi untuk memeriksa Lady di ruangannya. Tetapi dia masih setengah bangun dan mengigau sambil membawa pedangnya. Namun Satome mengatakan jika kalau ada kepala desa di depannya. Seketika Lady langsung menutup pintu dan menjadi dirinya lagi seperti biasanya. Ketika makan bersama, Lady mengatakan jika salah satu tujuannya adalah untuk memperoleh senjata Mithril. Jadi Enfield meminta Dariel untuk mengantar pahlawan pergi ke bengkel desa ini. Jadi Dariel mengantarkan mereka pergi ke bengkel untuk menunjukkan semua Mithril yang diproses oleh para pengrajin di desa ini. Mithril di sana berubah menjadi cairan ketika dipukul menggunakan palu. Lalu Dariel mengatakan jika Mithril memiliki kemampuan untuk menyerap aura. Ketika Satome mencoba memasukkan auranya ke dalam senjata, aliran energi hangat mulai menembus jauh di dalam tubuhnya. Lady mengatakan kalau dia menginginkan salah satu senjata itu. Akhirnya Dariel memanggil Sakai untuk membuat senjata untuk sang pahlawan. Tetapi Sakai salah paham karena mengira kalau pahlawan adalah Sesha. Lalu dia menyentuh tangan Lady untuk memeriksa tipe aura yang dia miliki. Hanya sebentar saja, dia langsung tahu kalau tipe aura milik Lady adalah Slash. Jadi setelah para pengrajin mulai membuat senjata, Lady mengatakan kalau alasan lain dia datang adalah untuk mencari anggota keempat partinya. Gashita yang mendengar ini langsung mempersiapkan perekrutan anggota pahlawan di desa dengan meriah. Lady dan Satome bingung kenapa di desa ini semuanya terlihat sangat aneh. Saat turnamen akan dimulai, 26 kontestan akan menghadapi Lady dan partinya.
Mereka bertiga hanya menggunakan senjata kayu untuk menghadapi para petualang. Para petualang memutuskan untuk menyerang bersama-sama, namun hanya beberapa detik saja mereka langsung kalah semuanya. Sesha menghela nafas karena sepertinya di sini tidak jauh berbeda dari biasanya. Lady juga lelah karena sampai sekarang dia tidak menemukan siapapun yang layak untuk direkrut. Seketika ada serangan panah dari pepohonan yang ternyata itu adalah Gashita. Lady mulai berlari sambil menghindari semua serangan panah Gashita. Tetapi Gashita mengendalikan anak panahnya untuk menyerang dari belakang. Namun Lady bisa mengatasi serangan itu. Lady menjadi serius dan memancarkan cahaya terang yang siap untuk melenyapkannya. Namun ada buah yang melesat ke pedang Lady untuk menghentikan tekniknya itu. Saat itu Lady menyadari bahwa Dariel adalah orang yang melemparkan buah itu tadi. Lalu di sana kita melihat Dariel yang didatangi Gashita yang sedih karena tidak bisa menjadi adik yang dibanggakan. Dariel mengatakan pada Gashita kalau sekarang dia adalah petualang terkuat di desa ini. Namun Lady muncul dan menantang Dariel untuk bertarung 1 lawan 1. Dariel tidak mau mengungkapkan kemampuannya. Jadi dia mengatakan kalau dia telah pensiun menjadi seorang petualang. Tetapi Lady tahu dia memiliki aura misterius yang sama dengan pahlawan sebelumnya. Lady ingin menguji kekuatan Dariel dan ia pun menyerang dengan pedang kayunya itu. Namun Dariel bisa menahan serangan itu dan dia menggunakan belati mode panjang untuk menangkis dan menginjak pedang Lady. Lalu dia menangkap pergelangan kaki Lady dengan mode cambuk untuk menghentikan pertarungan. Namun Lady tidak mau berhenti dan bergegas ke arahnya sekali lagi. Dariel terus menghindar dari serangan Lady, hingga Lady menebas tebing gunung dengan ayunan pedang. Sesha sadar kalau Lady serius sekarang ini. Saat itu Lady salut dengan Dariel yang sama sekali tidak terluka dan membuat air matanya mengalir. Karena Dariel adalah orang yang dia cari. Lady menggunakan teknik pahlawan terkuatnya untuk menyerang Dariel dengan bersungguh-sungguh. Namun Dariel menyadari kalau dia juga pernah melihat teknik itu sebelumnya. Jadi dia meniru teknik pemecah langit itu untuk menghancurkan teknik Lady. Sekarang semuanya sudah melihat kalau Dariel adalah orang yang mereka cari untuk menjadi anggota keempat parti pahlawan. Parti pahlawan meminta Dariel untuk menjadi anggota terakhir mereka. Namun Dariel menolak karena dia sudah pensiun dari petualang dan ingin hidup damai di desa ini. Setelah itu, Lady kembali menemui Dariel dan bertanya kenapa dia bersikeras untuk tidak mau masuk ke partinya. Dariel menunjukkan foto keluarganya dan mengatakan kalau dia hanya ingin melihat putranya tumbuh dewasa. Sebelumnya Gashita juga berjanji akan melukis keluarganya setiap tahun. Namun Lady merasa kalau Dariel memiliki sesuatu yang lain yang ia sembunyikan. Lady masih tidak mau menyerah untuk mengajak Dariel pergi bersama partinya. Saat itu dia ingat jika Doroye menjadi alasan dia tidak mau melawan para iblis. Karena beberapa waktu lalu, dia punya hubungan cukup baik dengan Doroye dan dia tidak menganggap Dariel rendah sekalipun. Saat itu Dariel ingat jika Doroye berkata kalau dia ingin melindungi senyum anak-anak kekaisaran iblis. Keesokan harinya, ketika Dariel sedang berpatroli di desa, Lady dan Satome memutuskan untuk membuntuti Dariel sambil bersembunyi di bawah kotak kayu. Mereka mengawasinya saat Dariel melakukan tugas sehari-harinya. Dariel menjadi konselor Sakai dan dia juga membersihkan serikat petualang. Hingga ketika matahari mulai terbenam, Dariel memutuskan untuk memberi makan hewan-hewan liar. Satome langsung merasa kalau Dariel sangat menakjubkan dan mereka melihatnya pulang bersama Marika. Malam itu Satome mengira kalau mungkin Dariel punya banyak hal yang berharga di desa ini dan berpikir kalau tugas Dariel di desa sama pentingnya dengan menjadi pahlawan. Namun Lady masih tidak puas dan ingin berbicara dengan Dariel untuk terakhir kalinya. Malam itu Lady memanggil Dariel ke pegunungan. Dia mengatakan jika teknik pemecah langit yang digunakan Dariel adalah teknik yang sama dengan pahlawan sebelumnya. Lady bingung bagaimana Dariel bisa mendapatkan teknik itu. Namun Dariel hanya berkata kalau dia hanya meniru apa yang dilakukan Lady. Perkataan itu membuat Lady lebih marah dan dia mengancam akan memenggal kepalanya. Dia bertanya-tanya mengapa Dariel begitu kuat tetapi sama sekali tidak tahu tentang manusia. Saat itu Dariel melompat dan menghindari serangan itu. Lady mengatakan kalau mereka yang memiliki level aura tinggi harus berdiri maju dan bertarung di garis depan. Saat itulah, Dariel memberitahu Lady kalau pasukan Raja Iblis hanya berusaha menjauhkan pahlawan dari raja mereka. Dariel berpikir kalau perang akan berakhir jika manusia menghentikan serangan. Dia tahu kalau iblis juga lelah dengan perang, dan manusia ataupun iblis juga punya keluarga yang menunggu mereka di rumah. Akhirnya Lady sadar bahwa Dariel memiliki hati baik dan mungkin yang Lady butuhkan sekarang hanyalah hati sekuat Dariel saja. Jadi Lady memutuskan untuk menjadi murid Dariel karena dia adalah yang terkuat setelah pahlawan sebelumnya. Saat itu Dariel menyadari bahwa dia bisa menunda perang dengan membuat pahlawan tetap dekat di sisinya.
Jadi Dariel menerima ini untuk setidaknya menunda perang berkecamuk lagi. Beberapa hari kemudian, Rizet bermain dengan Grand dan dia pikir anak ini benar-benar mirip Dariel. Lalu dia bertanya di mana pahlawan sekarang. Dariel mengatakan kalau semua anggota parti pahlawan pergi ke desa sebelah untuk membeli piyama. Tetapi seketika muncullah salah seorang jenderal iblis di sana. Dia adalah Zebiantes. Dia bertanya-tanya kenapa Rizet menyembunyikan informasi kalau Dariel ada di sana. Padahal Doroye sudah lama mencari Dariel selama ini. Lalu Zebiantes menggunakan Rizet sebagai kursi yang tidak berharga. Dia mengatakan kalau ini hukuman untuk Rizet karena merahasiakan keberadaan Dariel selama ini. Saat itu, Marika datang dengan membawa banyak minuman. Dia akan menyajikan minum untuk para tamu yang datang. Namun ketika Zebiantes menghina Dariel yang dianggap lemah dan pas-pasan, Marika pun hampir saja meledakkan kepala Zebiantes dengan penutup sake. Zebiantes mengatakan dengan ragu kalau dia datang untuk mencari Mithril. Jadi dia membuntuti Rizet sejak dari kekaisaran karena dia adalah utusan yang bertugas menangani masalah ini. Lalu dia bersikap seperti biasa dan meminta Dariel untuk menyerahkan semua Mithril di desa ini. Namun Marika langsung menatapnya lagi dan membuat Zebiantes ketakutan. Karena itulah Dariel mengajak Zebiantes untuk berbicara di luar sebentar. Ketika mereka tiba di hutan, Zebiantes meledakkan pohon dan mengancam Dariel untuk menyerahkan Mithril di desa. Lalu dia naik ke langit untuk menyerang Dariel. Dariel meminta Rizet untuk menjauh dari pertempuran agar dia tidak mendapatkan masalah nantinya. Zebiantes menggunakan serangan anginnya namun Dariel bisa mengalahkan Zebiantes. Zebiantes ingin mengulang pertarungan karena pertarungan ini tidak masuk hitungan. Tapi selama beberapa jam berikutnya, Dariel terus menghancurkan Zebiantes meskipun dia bertindak seperti bocah yang tidak mau kalah. Sampai akhirnya Zebiantes akan meledakkan seluruh desa dengan sihirnya. Namun Dariel menggunakan kekuatan pembelah langit untuk menghancurkan sihir Zebiantes. Zebiantes jatuh ke arah pepohonan karena terhempas. Ketika Dariel mencoba menyelamatkannya, dia hanya berhasil menangkap segitiga milik Zebiantes. Rizet menggunakan sihir airnya untuk menangkap mereka berdua. Lalu Zebiantes melihat Dariel memegang segitiganya dan ia pun menangis dan akan mengadukan kelakuan Dariel pada istrinya. Karena itulah, Dariel membujuk Zebiantes untuk menjual Mithril yang dia inginkan. Zebiantes juga ingin senjata seperti milik Dariel juga. Beberapa menit kemudian, mereka tiba di bengkel dan Dariel meminta Sakai untuk membuatkan pedang yang mirip dengan miliknya untuk Zebiantes. Saat itu, Dariel mendapat laporan kalau parti pahlawan akan segera kembali. Jadinya Dariel memohon pada Sakai untuk menahan Zebiantes selama mungkin di sana. Tak lama kemudian, Dariel menemui Lady dan teman-temannya untuk menanyakan pertanyaan absurd pada mereka. Dia mulai meminta Satome dan Sesha untuk membantu pekerjaan desa. Lalu dia langsung melatih Lady untuk menggunakan pedang kayu dengan mengayunkannya 100.000 kali. Dariel kembali ke bengkel dan sepertinya Sakai bisa melakukan tugasnya dengan baik. Malam itu, Dariel melihat Sakai bersembunyi di dalam tong karena jiwa introvertnya sudah kambuh. Ternyata Zebiantes ada di dalam sauna bersama Lady juga. Dariel bertindak untuk mencegah mereka bertarung. Namun kehokian Kazuma didapatkan Dariel malam itu. Ketika makan malam, Marika mendengar eksekusi publik atas apa yang dilakukan suaminya. Lady tidak suka dengan musuhnya yang ada di sana. Tetapi Zebiantes sama sekali tidak mengenal Lady ini. Lady bertanya kenapa Dariel bisa akrab dengan Jenderal Iblis. Akhirnya Dariel memutuskan untuk mengungkapkan jika dia adalah manusia yang dibesarkan oleh Iblis. Saat itu, Marika berkata jika Dariel sudah mengatakan semuanya sebelum mereka menikah dulu. Akan tetapi hal itu tidak akan merubah perasaan Marika pada Dariel. Meskipun begitu, Lady masih tidak suka dengan Zebiantes dan memintanya segera pergi. Zebiantes semakin kesal melihat wanita ini mengoceh. Namun mereka langsung terdiam setelah Marika membanting panci di atas meja. Dia mengatakan kalau satu-satunya cara mereka saling memahami adalah dengan bertarung habis-habisan. Jadi ketika keduanya setuju dan Zebiantes memutuskan untuk langsung tidur, tetapi Lady memanggilnya amatir dan mulai berlari menuju sauna terpanas. Zebiantes berlari mengejarnya untuk bersaing hal bodoh ini. Namun setelah itu mereka malah tidak bisa tidur. Keesokan harinya ketika Dariel dan yang lainnya tiba, mereka menemukan jika Sakai telah dipaksa untuk membuat senjata semalaman. Sakai tanpa kasihan menuruti permintaan mereka berdua ini. Lalu gadis-gadis itu siap untuk bertarung. Zebiantes melepaskan sayap anginnya untuk menyerang, sementara Lady menggunakan kekuatan pedang auranya. Mereka berhasil saling menghindar.
Zebiantes mundur ke belakang dan menggunakan sayapnya sebagai perisai. Pada saat yang sama, Marika tiba bersama Gren yang sedang tidur. Para gadis terus menyamai kelincahan masing-masing sampai Zebiantes menggunakan angin ledakan. Lady menyerang balik dan mampu menghempaskan Zebiantes ke tanah. Zebiantes memanggil tornado dan Lady merasa harus menggunakan teknik pemecah langit. Tabrakan ini hampir menghancurkan tanah dan Satome menggunakan sihir penghalangnya. Dariel membantu Satome dengan menggunakan penghalang tiruannya. Saat itu, Gren memasuki mode Kazuma dan dengan cepat ingin menemui Zebiantes dan Lady. Dia melompat ke arah mereka, tetapi pada saat itu gunung mulai runtuh, sehingga Dariel menyelamatkannya dengan cepat. Lady mencoba menebas bebatuan itu, namun Zebiantes juga bertindak dengan cepat untuk menghempaskan semua bebatuan. Setelah kejadian itu, Gren tertawa. Jadi Dariel memberitahu mereka kalau Gren pasti berpikir kalau mereka berdua sedang bermain. Lady dan Zebiantes saling menatap dan mereka pun tertawa bersama menyadari betapa menyenangkannya pertarungan tanpa niat membunuh. Sejak saat itu, Zebiantes dan Lady mulai akrab dan saling memanggil dengan nama panggilan dekat. Marika tahu kalau inilah pemandangan yang diinginkan suaminya. Dariel percaya kalau dunia kebebasan impiannya pasti akan terwujud jika semuanya saling memahami. Beberapa hari kemudian, Sesha muncul di rumah Dariel. Dia mengatakan kalau pahlawan pendahulu telah tiba di desa ini. Pahlawan pendahulu yang bernama Alenzir datang bertemu dengan Dariel. Saat itu Zebiantes datang tanpa takut dan dia memakan camilannya di tempat itu. Namun Dariel memperingatkan Zebiantes dan menyuruhnya melarikan diri segera. Dia berkata kalau Alenzir adalah pahlawan yang ditakuti dan bahkan selamat dari serangan Gran Baza. Zebiantes ketakutan mendengar ini, namun dia berubah pikiran ketika anak-anak datang bermain dengan Alenzir yang ramah. Dariel segera meminta Zebiantes untuk pergi tanpa sihir agar tidak terdeteksi Alenzir. Saat itu banyak warga yang datang ke sana untuk bertemu dengan Alenzir juga. Beberapa jam kemudian, Alenzir berjabat tangan dengan Zebiantes yang masih belum pergi juga. Sekarang Zebiantes masih berpikir kalau dia adalah pria tua yang baik. Tetapi Dariel mengatakan kalau Zebiantes akan mati jika Alenzir tahu dia adalah iblis. Dariel mencoba mengalihkan perhatian dengan berbicara dengan Alenzir. Ternyata Alenzir datang untuk mencari muridnya yang sepertinya masih menetap di desa ini. Sekarang lukanya sudah sembuh dan akan melatih muridnya lagi. Menurut Dariel, ini adalah hal yang sempurna bagi Zebiantes untuk melarikan diri. Dariel menawarkan untuk membawa muridnya ke ruang pelatihan desa. Tetapi Alenzir merasakan kehadiran yang mencurigakan. Ternyata yang dia maksud adalah Gashita yang sedang memanggil Dariel. Setelah itu, Alenzir meminta muridnya untuk menyerang kapanpun dia mau. Tetapi dia bisa menghindari serangan Lady sambil menandatangani kertas anak-anak. Lalu dia menangkap pedang Lady dengan jari-jarinya. Dia menyerang balik dan membanting Lady di tempat latihan itu. Alenzir terkesan dengan gerakan muridnya yang sudah semakin baik. Lady mengatakan kalau dia sudah mendapatkan pelatihan dari Dariel selama di desa ini. Dia bahkan berpikir kalau Dariel adalah orang terkuat kedua setelah gurunya itu. Alenzir penasaran dengan Dariel dan dia menantang Dariel untuk bertanding. Namun semua orang meremehkan Dariel kalau lawannya pahlawan. Pasti akan beda cerita. Gashita menangis karena Dariel diremehkan. Jadinya Dariel setuju untuk bertanding sebentar. Dariel merasa merinding ketika masuk arena dengan aura mematikan di sekitar Alenzir. Jadinya dia mengajak Alenzir untuk makan siang sebentar sebelum bertarung. Alenzir setuju dan mereka makan siang bersama di bawah pohon. Alenzir memuji onigiri yang dia makan sangat lezat. Saat itu Zebiantes mengawasi Alenzir dengan teropong dan dia yakin kalau dia adalah kakek tua yang baik. Sampai akhirnya ketika ada syal hampir tertiup angin, dia menggunakan sihirnya dan menangkap syal itu. Tetapi itu sudah cukup bagi Alenzir untuk menangkap Zebiantes dengan tongkatnya. Alenzir muncul di depan Zebiantes dan akan membunuhnya. Namun Dariel berhasil memblokir serangan Alenzir dengan pedang pendeknya. Dariel mengatakan kalau dia tidak akan membiarkan siapapun terbunuh di desa ini. Dariel dan Zebiantes melihat aura mengerikan Alenzir. Dia ingat kalau dari dulu Gran Baza selalu melindunginya ketika bertemu dengan Alenzir. Alenzir ingin membunuh Zebiantes. Namun Dariel menebaskan pedangnya untuk menghentikan serangan itu. Dariel menggunakan cambuknya untuk menyelamatkan Zebiantes. Saat itu sebuah tongkat mulai meluncur ke arah Dariel. Jadi dia mengangkat dinding batu. Namun tongkat itu menghancurkannya dengan mudah. Pada saat yang sama Lady dan Gashita mulai berlari ke arah pertarungan. Namun Dariel meminta mereka untuk tidak mendekat. Alenzir berkata kalau dia terkejut melihat ada orang lain yang bisa menggunakan 4 tipe aura seperti dirinya. Dia bertanya-tanya,
Kenapa dia tidak pernah bertemu dengan Dariel sebelumnya? Dia membujuk Dariel untuk menjadi pahlawan bersamanya untuk membunuh Raja Iblis. Namun Dariel mengatakan kalau dia tidak mungkin melakukan itu. Alenzir menghunus pisaunya untuk membunuh Dariel bersama dengan iblis itu. Alenzir menggunakan teknik pemecah langit dengan aura merah. Namun Dariel juga membalas dengan teknik yang sama dengan aura emas. Akhirnya Dariel kalah dalam pertarungan itu dan ia pun terhempas dari serangan tadi. Alenzir sadar kalau Dariel tidak punya niat untuk bertarung. Sementara Lady mencoba menghentikan gurunya. Tetapi pemandangan mata gurunya yang bersinar melumpuhkan tubuhnya seketika. Alenzir bertanya-tanya mengapa Dariel melindungi iblis. Dariel mengatakan kalau dia tidak ingin melihat siapapun terbunuh. Dia sudah mendengar kisah Alenzir yang kehilangan istri dan putranya karena iblis. Dariel tahu kalau ini hanyalah keegoisannya. Baginya Zebiantes itu sangat berharga sama seperti keluarganya. Jadi dia hanya orang egois yang tidak ingin merasakan kesedihan yang sama seperti Alenzir. Alenzir masih merasa kalau dia masih menyembunyikan sesuatu yang lain. Akhirnya Dariel mengatakan kalau dia dibesarkan oleh bangsa iblis. Sementara itu di Kekaisaran Iblis, Granbaza tiba di ruang tahta Raja Iblis. Tetapi dia bertanya-tanya bagaimana rajanya berubah menjadi naga. Raja Iblis hanya mengatakan kalau sosoknya tergantung seberapa kuat orang yang melihatnya. Kesampingkan masalah itu, Granbaza memintanya untuk memecat putranya, karena dia telah menghilang dan meninggalkan jabatannya selama setahun penuh. Dia meninggalkan Doroye sendirian dalam perang melawan pahlawan. Namun Raja Iblis mengira kalau Granbaza hanya marah karena Dariel dipecat. Dia bertanya, apakah Granbaza lebih mencintai Dariel daripada putranya sendiri? Kita flashback ke 30 tahun yang lalu. Bezetan mengatakan pada Granbaza kalau dia menemukan senjata rahasia mereka untuk mengalahkan pahlawan. Granbaza tiba di pohon itu. Dia telah membaca mantra untuk mengungkapkan sihir kamuflase. Ada bayi Dariel di sana dan dia mulai membesarkannya sebagai seorang anak. Setelah itu, Raja Iblis mengatakan kalau Dariel berada di desa manusia bernama Lox. Dia tidak tahu apakah Granbaza bisa membawanya kembali atau tidak, karena Dariel telah membangkitkan keempat tipe aura. Mendengar ini, Granbaza sadar kalau sebenarnya Dariel adalah putra dari pahlawan Alenzir. Lalu kita kembali ke tempat Alenzir. Dariel mengatakan kalau dia ditemukan oleh Bezetan dan dibesarkan oleh Granbaza. Alenzir menyadari sesuatu dan dia bertanya tentang berapa usia Dariel. Dariel mengatakan kalau usianya adalah 33 tahun. Mendengar ini, Alenzir langsung memeluknya karena dia yakin kalau Dariel adalah putranya. Dariel masih bingung dengan perkataan Alenzir. Alenzir menceritakan kalau istrinya dibunuh oleh Bezetan. Karena itulah dia berpikir kalau putranya juga sudah mati. Selain itu, kekuatan empat tipe aura Dariel juga diturunkan darinya sebagai orang tua. Sekarang sama sekali tidak ada keraguan bahwa dia adalah putranya. Saat itu dia merasakan kehadiran misterius dan meluncurkan ledakan ke arah pepohonan. Tetapi ternyata itu adalah Granbaza. Granbaza datang menemui Dariel dan berhadapan dengan Alenzir di depannya. Alenzir menyiapkan tongkatnya dan bertanya kenapa Granbaza datang. Dariel memutuskan untuk berdiri di antara mereka berdua. Dia mengatakan kalau Granbaza telah menjadi ayahnya selama ini. Lalu Granbaza mengatakan kalau dia juga baru tahu kalau Dariel adalah anak Alenzir. Namun Granbaza sudah tahu kalau Dariel itu adalah manusia sejak kecil, karena dia sama sekali tidak bisa menggunakan sihir. Sebenarnya kebenaran ini sangat membebani dirinya selama bertahun-tahun. Dariel berterima kasih pada Granbaza yang sudah merawatnya selama 30 tahun lamanya. Namun Granbaza malah menganggap dirinya lah yang beruntung. Ia pun memeluk Dariel dan memanggilnya kebanggaan hidupnya. Alenzir menjadi marah dan mengatakan kalau waktu bersama Dariel seharusnya adalah miliknya. Dia berbeda dengan Granbaza yang mendapat kekuatan demi melindungi Dariel. Karena selama ini Alenzir menjadi kuat karena dendam dan kebencian yang dalam pada Bezetan. Granbaza tahu kalau tindakan Bezetan sangat keji dan dia akan menanggung dosa itu untuk meredakan amarah Alenzir. Saat itu kekuatan mereka mulai memancar dari tubuh mereka berdua. Dariel bertanya-tanya bagaimana cara untuk menghentikan pertarungan mereka berdua. Namun untungnya Marika datang dan menyiram mereka berdua dengan air. Dia mengatakan pada mereka untuk tidak menunjukkan kebencian di depan cucu mereka. Kedua kakek itu terkejut ketika tahu kalau mereka adalah seorang kakek sekarang. Dariel lega melihat ayah kandung dan ayah angkatnya tidak jadi saling membunuh. Marika membantu mengobati luka Dariel. Saat itu, Dariel tahu apa yang harus dia lakukan sekarang. Dia meminta Granbaza untuk tidak mati demi dirinya. Dia juga meminta Alenzir untuk menemani cucunya untuk menggantikan waktu yang hilang di masa lalu.
Dariel berterima kasih pada Marika atas semua ini dan senang karena yang dia nikahi adalah Marika. Sementara itu di Kekaisaran Iblis, Basubaza mengadakan pesta merayakan menjadi yang terhebat dari 4 jenderal. Tetapi di ruangan pesta semua kosong melompong. Dia bertanya pada manajer apakah maksud dari ini semua. Manajer mengatakan kalau para petinggi telah menolak undangan pesta ini. Dia mengatakan kalau Grand Baza sudah mengambil tindakan untuk meminta Sang Raja Iblis memecat Basubaza. Semua ini terjadi karena pasukan Raja Iblis sudah mengalami kekacauan karena ulah Basubaza yang bertindak semena-mena. Harapan mereka untuk menenangkan kekacauan juga sudah dipecat oleh Basubaza. Basubaza protes karena dia sudah berusaha keras untuk mencari cara mengalahkan pahlawan. Namun manajer mengatakan kalau semuanya sudah terlambat, karena mereka sudah kehilangan kepercayaan dari warga sipil dan pasukan iblis itu sendiri. Manajer mengatakan kalau ada Dariel maka situasi ini bisa berubah. Basubaza duduk di meja dan meminta anggur pada koki di sana. Namun koki mengatakan kalau dia tidak bisa memberikan anggur lagi karena mungkin Basubaza akan benar-benar dipecat. Namun Basubaza mengatakan kalau selama ini dia selalu membayar meskipun dia berhutang. Namun sebelumnya koki percaya karena ada Dariel yang mengurusi masalah hutang itu. Mendengar nama Dariel berkali-kali membuat Basubaza marah dan langsung menghancurkan restoran itu. Dia sudah muak mendengar nama Dariel yang tidak bisa menggunakan sihir itu. Lalu dia melangkah keluar, dia mengaktifkan mata jahatnya karena dia akan memusnahkan Dariel sekarang juga. Sementara itu di desa, para pahlawan paling menakutkan dalam sejarah sedang bermain dengan Grand. Tetapi Grand Baza berpikir kalau Grand memiliki nama yang hebat. Namun Grand yang malang mulai menangis. Jadi Alenzir mencoba menghiburnya dan mengatakan kalau siapapun akan menangis di tangan seorang lelaki tua seperti Grand Baza. Tetapi telepon mulai berbunyi. Saat itu, Dariel mendengar suara Rizet di telepon sihir. Tetapi ada sedikit drama yang membuat Rizet menjadi musuh dua kakek ini. Lalu Marika membawa beberapa sake untuk diminum bersama di rumah itu. Lalu kita melihat Enfield yang bergabung bersama Alenzir dan juga Grand Baza. Dariel baru tahu kalau nama mertuanya adalah Enfield. Saat itu, Grand Baza mengenang kenangannya membesarkan Dariel. Waktu itu Dariel sangat sedih ketika dia tidak bisa menggunakan sihir. Namun terus mencoba lagi dan lagi tanpa kenal lelah. Alenzir juga menginginkan kenangan seperti itu. Namun itu sudah berlalu. Dia tahu setelah melihat Dariel sekarang ini, dia pasti dibesarkan oleh ayah yang hebat. Alenzir mengulurkan tangannya untuk berterima kasih karena sudah membesarkan putranya dengan baik. Grand Baza menerimanya dan Dariel senang melihat kedua ayahnya berteman sekarang. Saat mereka selesai, Marika memperhatikan lengan Dariel masih sakit. Jadi dia menghabiskan malam untuk merawatnya. Dia mengatakan pada suaminya itu kalau sifat kebaikannya itulah hal yang paling dia cintai. Namun dia harus pergi membersihkan piring yang masih belum dibersihkan. Saat itu, Zebiantes menyelinap ke tempat Dariel untuk menggodanya. Dia mengatakan kalau dia terkejut mendengar Dariel jatuh cinta padanya. Siang tadi Dariel mengatakan kalau Zebiantes sama pentingnya dengan istrinya dan keluarganya. Jadi dia akan segera memberikan jawaban pada Dariel. Dariel bingung tanpa tahu kalau itu hanya godaan saja. Keesokan paginya, Lady meminta Alenzir untuk melatihnya. Dariel bertanya-tanya apakah dia bermaksud untuk terus berperang. Lady mengatakan kalau itu memanglah tugas pahlawan untuk mengalahkan Raja Iblis. Alenzir mengatakan kalau manusia percaya kalau Raja Iblis adalah sumber kemalangan di dunia. Namun itu hanya cerita para pahlawan masa lalu. Menurut Alenzir, peperangan ini sendiri hanyalah wujud keserakahan manusia yang ingin mendapatkan kekuatan Raja Iblis. Menurut mereka, Raja Iblis adalah sosok terkuat di dunia ini dan memiliki banyak kebijaksanaan. Grand Baza memberitahu mereka bahwa Raja Iblis benar-benar telah menganugerahkan semua iblis dengan kekuatan sihir. Artinya sejak dulu sampai sekarang ini, Raja Iblis pertama masih hidup dan menjadi satu-satunya Raja Iblis. Hal ini membuat Lady kaget karena Raja Iblis sudah melampaui apa yang dia tahu tentang makhluk hidup. Saat itu, Vito yang sudah tobat melaporkan pada Dariel kalau tambang Mithril sudah diserang oleh monster. Untuk mencapai tambang lebih cepat, Dariel menyuruh Zebiantes untuk mengangkut mereka dengan sihir anginnya. Dalam beberapa menit, mereka sampai di tambang dan di sana sangat panas sekali. Ternyata di sana ada naga api yang hampir membakar seluruh tambang. Para penjaga memberitahu Dariel bahwa para knockers masih terjebak di gua. Dariel berniat menyelamatkan semua knockers sesegera mungkin. Alenzir mengikutinya untuk membantu putranya yang baru saja dia temukan. Pada saat yang sama, Lady memutuskan untuk menghunus pedangnya dan meminta semuanya untuk menjatuhkan naga itu. Jadi saat dia mulai menyerangnya, Zebiantes mendorong Sesha dengan sihir anginnya. Tetapi saat dia menusuk naga itu,
Dia bahkan tidak bisa menusuk tubuhnya yang sangat keras. Saat itu, Lady merasakan ledakan yang dilepaskan ke arahnya. Tetapi saat hampir menghancurkan tubuhnya, Zebiantes segera memindahkan mereka keluar dari sana dengan sihir anginnya. Naga itu melepaskan api ke arah mereka, tetapi Satome menutupi mereka dengan perisainya. Tetapi karena panas api itu, baju besi Satome sampai meleleh kecuali dalamannya. Saat itu Granbaza sadar kalau monster itu adalah salamandra. Di dalam tambang, Dariel melihat para knockers telah terkubur di bawah reruntuhan. Tetapi ketika mereka melihat naga itu mendekat, dia sadar kalau mereka harus mengalahkannya terlebih dahulu. Jadi mereka mulai bergegas ke arahnya. Lalu Dariel dan ayahnya melepaskan teknik gabungan yang menakutkan hingga berhasil merobohkan monster itu. Tetapi saat itu Dariel berdiri di depan salamandra. Dariel mengulurkan tangannya dan naga itu terbang menjauh dari sana. Saat itu Lady mulai berkata bahwa dia merasakan kebencian yang dalam dari dalam naga itu. Jadi Granbaza memberitahu mereka bahwa dia akan kembali ke kastil Raja Iblis dan memerintahkan Zebiantes untuk membawanya dengan sihir. Beberapa menit kemudian, Dariel berhasil menyelamatkan para knockers. Tapi dia menjadi sedih karena dia tidak bisa melindungi tambang. Namun ayahnya datang dan mengatakan untuk jangan berpikir berjuang sendirian dan dia harus bergantung pada teman-temannya juga. Saat itu, seorang pria mengatakan pada Dariel bahwa salah satu pekerja serikat hilang. Dia pikir dia terjebak di dalam gua. Sementara itu, di kastil iblis, Granbaza menemukan Basubaza yang sedang menikmati kopi. Tetapi ketika Granbaza melihat mata jahatnya, dia bertanya-tanya apakah putranya telah memasuki ruangan rahasia. Granbaza meninju dinding dengan marah. Zebiantes bertanya-tanya tentang apa ruangan rahasia ini. Jadi Basubaza mengatakan kalau itu adalah ruang tersembunyi di dalam kastil Raja Iblis sejak zaman kuno. Setiap kutukan yang pernah dikembangkan telah disimpan di dalamnya dan jauh lebih kuat daripada sihir apapun di dunia ini. Namun karena risiko besar yang mereka miliki, para leluhur iblis telah menyegel kutukan itu. Tetapi di antara mereka ada teknik yang Basubaza dapatkan dan mengendalikan salamandra. Granbaza berkata kalau putranya sama sekali tidak berguna. Granbaza juga mengatakan bahwa dia telah tumbuh menjadi orang bodoh yang mati otak. Dia berharap dia setengah sepintar Dariel. Namun kata-katanya membawa kembali kenangan menyakitkan Basubaza. Kemarahannya mulai tumbuh dan dia mengancam akan membunuh Dariel. Karena alasan ini, pada saat itu Granbaza menyadari kalau putranya telah membangkitkan kutukan sihir sinkronisasi roh. Dia memanggilnya Aib dan melepaskan api ke arahnya. Tetapi Basubaza memanggil salamandra. Dia mengatakan kalau dia akan memusnahkan Dariel dan akan menghancurkan seluruh desa. Di saat yang sama di dalam tambang, Dariel sedang mencari manusia yang hilang. Tetapi sebuah batu binatang ajaib muncul di depan matanya. Namanya Gigantomachia. Dariel berpikir itu akan melahapnya dan mulai berlari. Tetapi gua itu tertutup di hadapannya. Saat itu Dariel memutuskan untuk mengungkapkan namanya. Gigantomachia mengatakan kepadanya bahwa salamandra mencerminkan amarah sang pemanggil. Jadi saat dia meminta Dariel untuk melihat senjata mitrilnya, dia melepaskan batasan di dalam mitril dan mengatakan kalau Dariel sekarang telah memperoleh kekuatan darinya. Sebelum mundur ke dinding gua, Dariel menjawab panggilan dari Granbaza. Dia mengatakan bahwa Basubaza mengendalikan salamandra dan dia sedang menuju desa. Jadi ketika Dariel tiba di desa, dia memerintahkan penduduk desa untuk mengungsi. Tetapi mereka memberinya cincin pertunangan mereka, sehingga dia akan selalu berada di sisinya. Dia meminta Dariel untuk membawanya kembali. Sampai akhirnya Basubaza tiba di desa. Dariel dan yang lainnya sudah menunggu di luar desa. Jadi Basubaza melemparkan bola api raksasa untuk menerangi tempat itu. Saat Dariel mencoba menenangkannya, Basubaza menyadari bahwa Dariel punya keluarga sekarang. Dia berpikir itu adalah waktu yang tepat untuk menghancurkan semua yang dia sayangi. Dariel tidak bisa menenangkannya sekarang. Lalu ia melepaskan cambuknya dan mengatakan kalau dia akan menghentikannya sekarang juga. Dia melilitkan cambuknya di sekitar naga. Saat itu, Zebiantes melemparkan sihir anginnya hingga berhasil menarik naga itu. Tanpa ragu-ragu, Dariel meledakkan Basubaza dengan tekniknya hingga berhasil memisahkannya dari salamandra. Tetapi karena Dariel pikir masih bisa menenangkannya, dia memutuskan untuk meminta maaf karena mengambil alih tambang mitril. Tetapi Basubaza sendiri baru tahu kalau yang merebut tambang adalah Dariel. Dariel bingung. Kalau dia tidak tahu, kenapa Basubaza sangat membenci dirinya. Basubaza mengatakan padanya bahwa satu-satunya keinginannya adalah untuk menyelesaikan perang. Jadi dia memutuskan untuk menghancurkan tambang agar dia bisa memancing Dariel keluar.
Dia memanggilnya pengkhianat dan mengatakan dia bermaksud untuk memusnahkannya sebelum membantai umat manusia. Begitu dia mati, dia akan memulai pembantaian massal di seluruh dunia dan akan mengakhiri seluruh umat manusia selamanya. Pada saat semua ini selesai, dia akan menjadi jenderal iblis yang akan dikenal sebagai yang terkuat dari semua jenderal di berbagai generasi. Namun Dariel bertekad melindungi keluarganya. Dia berkata akan mengalahkan Basubaza. Jadi saat Basubaza meluncurkan bola api, Dariel menebasnya dalam sekejap, tetapi ledakan dahsyat membuat Dariel jatuh. Basubaza menyerang dengan lebih banyak bola api. Dariel terhempas ke hutan dan Basubaza membuat tanah meletus dengan apinya. Namun Dariel berhasil bertahan hidup. Dia pikir Basubaza telah tumbuh lebih kuat. Dia mengatakan padanya kalau Basubaza berbakat dan dia berharap bisa menjadi matanya dan tetap menjadi asistennya. Tetapi kata-katanya tidak berguna untuk Basubaza. Dia menyiapkan bola api untuk mengakhirinya. Tetapi saat kenangan teman-temannya dan keluarganya melintas di benak Dariel, dia memutuskan untuk melepaskan tekniknya untuk meledakkan Basubaza. Namun saat dia selamat, dia memutuskan untuk mengungkapkan bentuknya yang paling kuat dan mengungkapkan bentuk terkuatnya. Pada saat yang sama, yang lainnya sedang bertarung dengan Salamandra. Satome membuat penghalang 5 lapis untuk mengurung monster itu. Lalu Gashita meluncurkan panah ke Salamandra dan menyerangnya lagi dengan petir panah. Salamandra menyemburkan api pada mereka yang membuat Alenzir melesat untuk menyerang naga itu. Sebelum bisa pulih dari serangan ini, Granbaza menggunakan penjara api tak berujung yang membakar naga itu. Di sisi lain, Dariel bertanya-tanya apakah bentuk baru Basubaza disebabkan oleh kekuatan kutukan. Basubaza melesat ke arahnya dan menjatuhkannya ke arah gunung. Lalu terlihat Basubaza menyiapkan bola api untuk menghabisi Dariel. Dariel menggunakan penghalang untuk menahan serangan Basubaza. Basubaza memukulnya dengan ekornya. Tetapi saat Dariel berhasil mendarat, Basubaza mengatakan padanya kalau Dariel telah mencuri seluruh hidupnya. Dia melemparkan bola api raksasa ke langit. Tetapi ketika Dariel menyadari itu akan membakar seluruh hutan, ia pun memutuskan untuk membangkitkan kekuatan pisau mitrilnya. Pada saat yang sama, Granbaza telah berhasil menetralkan naga itu. Saat itu, mereka melihat energi besar naik ke langit. Dariel mengarahkannya ke Basubaza dan meledakkan setengah dari hutan. Namun Basubaza berhasil selamat dari ledakan itu dan Dariel menyadari bahwa seluruh tubuhnya ditutupi dengan sisik naga. Dia bertanya-tanya apakah serangannya mempercepat proses transformasinya. Basubaza segera menyerangnya kembali. Dia menghantamkan kepalanya ke tanah sebelum melemparkannya ke gunung. Saat dia kembali, Dariel berhasil menghentikannya dengan pedangnya. Tetapi pada saat itu dia berteleportasi ke dunia ingatannya. Dariel melihat ingatan Basubaza dan ayahnya sewaktu mereka lewat dalam parade. Kekuatan kutukan mencoba merebut kembali kendali emosi Basubaza. Tampaknya sihir sinkronisasi menyebabkan ingatan Basubaza tumpah yang memungkinkan Dariel untuk melihat masa lalunya. Ketika dia berusia 10 tahun, ayahnya telah tiba di rumah dengan Dariel. Granbaza meminta Basubaza untuk bergantung pada Dariel seperti kakak laki-lakinya. Kata-kata itu telah menghancurkannya, karena dia menunggu ayahnya selama bertahun-tahun dan ternyata ayahnya menghabiskan waktu itu untuk membesarkan putra yang lain. Jadi dia bertanya kepada ibunya, apakah dia bisa menjadi jenderal bersama ayahnya. Ibunya mengatakan bahwa dia harus menjadi nomor 1 di Akademi Sihir terlebih dahulu. Hal inilah yang membuat Basubaza menghabiskan setiap malamnya untuk belajar. Ketika dia akhirnya mencapai tujuannya, ibunya malah merasa marah karena putranya bahkan akan meninggalkan dirinya seperti ayahnya. Hal ini membuat Basubaza menyadari, apapun yang dia lakukan, dia tidak akan pernah menang dan tidak ada tempat di keluarga ini untuknya. Akhirnya Granbaza menugaskan Dariel untuk menjadi asisten Basubaza ketika dia menjadi jenderal iblis. Tetapi Basubaza memendam kemarahan di dalam hatinya, karena dia membenci Dariel yang sudah mencuri momen-momen berharganya. Karena itulah dia berpikir bahwa membunuh Dariel adalah satu-satunya cara untuk membuktikan harga dirinya pada sang ayah. Tetapi Dariel menyadari bahwa Basubaza sangat kesepian. Seketika Basubaza melompat menjauh karena dia juga bisa mendengar pikiran Dariel. Jadi Dariel bergegas ke arah Basubaza untuk menebasnya dengan pedang. Tetapi ketika Basubaza menangkapnya dengan tangannya, Dariel mengatakan kepadanya bahwa Granbaza selalu mengkhawatirkan Basubaza selama ini. Dariel juga ingin membantu Basubaza dengan baik. Ketika perisainya mulai bersinar, cahaya itu memindahkan Basubaza ke dalam ingatan Dariel. Ketika tumbuh dewasa, Dariel sedih karena dia tahu kalau dirinya bukan bagian dari keluarga ini. Yang lebih buruk dari semuanya ialah ketika dia bahkan tidak bisa menggunakan sihir. Mungkin karena itulah, Dariel memaksa dirinya untuk menjadi anak yang baik dan tersenyum setiap saat, sehingga dia tidak akan merepotkan siapapun. Namun setelah pertama kali bertemu dengan Basubaza,
Dia akhirnya mulai berpikir kalau dia memiliki keluarganya sendiri dan bahagia untuk pertama kalinya. Dariel berkata kalau dia mengenal orang yang mirip dengan Basubaza. Dia adalah ayahnya yaitu Alenzir yang kehilangan segalanya karena direbut Bezetan. Mendengar kata-kata ini, Basubaza terkejut dan dia menyadari jika dia seharusnya tidak pernah lari dari Dariel. Setelah sisik-sisik naga benar-benar hilang, Dariel menawarinya tangan dan mengatakan dia ingin menjadi kakak laki-lakinya lagi setelah sekian lama. Dia mengatakan kalau sekarang masih belum terlambat. Tetapi ketika Basubaza akan meraih tangan Dariel, kutukan itu mulai menguasai pikirannya dan di saat yang sama Salamandra menyerap semua api kekuatan Basubaza. Pada saat itu, kutukan sudah hancur. Tiba-tiba naga itu meraung dengan panas yang menyala-nyala. Alenzir menyadari bahwa kekuatan sejati Salamandra itu akan segera dilepaskan. Saat itu, Basubaza merasakan amarah naga dan segera melesat ke arahnya. Seketika dia mendarat di atas tubuh naga itu dan dia menggabungkan tubuhnya dengan naga itu. Namun Granbaza mengatakan kalau seluruh tubuh Basubaza akan diserap ke dalam Salamandra. Tetapi Basubaza siap untuk mengorbankan dirinya sendiri dan senang karena dia akhirnya berdamai dengan Dariel. Namun Granbaza segera bertindak untuk memisahkan tubuh putranya dari naga itu dan mulai mengucapkan mantra untuk mentransfer kutukan itu ke dirinya sendiri. Tetapi Dariel muncul dengan teknik pembelah langit yang memusnahkan naga itu seketika. Saat itu, hawa kutukan benar-benar terhapus. Lalu Zebiantes berhasil membuat mereka tetap tidak jatuh dengan sihir anginnya. Granbaza senang putranya kembali ke pelukannya. Lalu mereka kembali ke desa dan Dariel sangat gembira melihat mereka semua bahagia. Beberapa hari kemudian, Basubaza muncul di hadapan Raja Iblis. Dia meminta maaf karena menghancurkan kekaisaran dan meminta untuk dihukum atas dosa-dosanya. Raja Iblis bertanya-tanya apakah Basubaza benar-benar menyesal. Raja Iblis menunjukkan gerbang neraka dan mengatakan padanya kalau semua jenderal yang gagal sebelumnya telah disegel di dalam sana. Tetapi dia bersedia membiarkannya pergi dengan bebas sekarang. Namun Basubaza berpikir bahwa dia tidak pantas dimaafkan dan dia menerima hukuman memasuki gerbang neraka. Saat itu Raja Iblis menutup gerbang itu dan mengungkapkan kalau dia berniat memberinya momen kebahagiaan sebelum menjatuhkannya ke neraka. Tetapi Basubaza sangat membosankan. Jadi dia memecatnya dan mengusirnya seperti yang dia lakukan pada Dariel beberapa waktu lalu. Keesokan harinya, desa merayakan reuni lain. Basubaza datang dengan Granbaza ke pesta. Jadi Dariel menyambutnya masuk ke dalam. Saat mereka duduk bersama, Basubaza meminta maaf pada mereka semua atas semua yang telah dia lakukan. Granbaza juga meminta maaf atas putranya. Saat itu Gran akhirnya terbangun dan ingin Basubaza menggendongnya. Jadi Dariel memperkenalkan putranya kepada Basubaza. Gran memanggil Basubaza dengan kakak. Pada saat itu Basubaza menyadari apa arti keluarga yang sebenarnya. Basubaza berharap suatu hari akan menebus semua kejahatannya. Karena mereka berharga bagi kakaknya. Mendengar kata-kata itu Gashita menyambutnya sebagai kakak laki-lakinya yang kedua dan terus menangis sepanjang waktu. Saat itu Marika mengungkapkan bahwa ini adalah pertama kalinya Gran mengatakan nama seseorang. Basubaza bertanya-tanya, apakah ini tidak apa-apa? Tentu saja Marika tidak masalah dan mengatakan kalau ini adalah hari yang menyenangkan untuk diingat. Mendengar kata-kata itu, Dariel meminta Gashita untuk membuat satu lagi lukisan keluarga. Tak lama kemudian, dia telah membuat lukisan seluruh keluarga mereka. Dariel menyadari hari ini benar-benar hari yang indah untuk diingat semua orang di keluarga ini.